Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Agustin Sundaru dengan NIM 235211234 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk, serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Kita masuk jawaban yang pertama. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh. Yang kedua, penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik warga negara maupun orang asing. Yang ketiga adalah hak warga negara Indonesia, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak beragama, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan juga lain-lain. Yang terakhir adalah kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia di sini yang pertama yaitu mematuhi hukum, membayar pajak, membela negara, menghormati hak orang lain, dan juga menjaga persatuan dan juga kesatuan. Selanjutnya kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya adalah kalau membahas makna, kita semua pasti sudah tahu dong, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Yaitu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dalam kata ini tuh menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, semua itu tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai contoh penerapannya, yang pertama ada menghormati perbedaan budaya dan agama, terus juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, terus juga ada bekerja sama dalam kehidupan sosial tanpa membedakan suku atau agama, dan yang terakhir seperti menghargai adat dan tradisi di daerah lain, tidak hanya di daerahnya sendiri. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita masuk ke jawabannya nih. Uraian singkatnya, pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI itu mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar-dasar negara. Lalu dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Piagam Jakarta itu dirumuskan sebagai konsep dasarnya negara. Lalu selanjutnya pada 10-16 Juli 1945, pada kali ini BPUPKI itu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dari mulai dasar-dasarnya sampai hingga akhir rancangannya. Lalu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, PPKI mengesahkan UUD 195 sebagai konstitusi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kedaulatan negara di era digital saat ini. Nah, dalam era digital saat ini pasti begitu banyak tantangan juga. Yang pertama ada yang namanya serangan siber, di mana serangan siber ini berupa ancaman peretasan terhadap data-data pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua adanya hoax dan disinformasi, di mana penyebaran berita palsu yang dapat memecah belah bangsa ataupun masyarakat. Yang ketiga adanya pelanggaran privasi, di mana penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, adanya pengaruh asing seperti intervensi dari negara lain melalui media sosial dan platform digital. Dan yang terakhir adalah keamanan digital, di mana kebutuhan akan sistem pertahanan siber yang kuat untuk melindungi informasi-informasi negara.